Yesus itu pemilik kuasa sorga dan bumi, makanya sorga dan bumi itu sertifikatnya dalam nama Yesus. Itu bukan kerja nabi. Susah lo diatur. Bang Luka, tunjukkan sertifikatnya kayak gimana itu Bang Luka? Salam satu Tuhan. Sahabat dimanapun berada, saya mohon untuk mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Sebagai anak tunggal, dia berhak menerima apa? Segala kuasa di surga dan di bumi. Dan itu hanya ada atas nama Yesus. Makanya di dalam nama Yesus setan-setan diusir. Sekarang Juma sudah mulai membuat metode baru untuk melawan kekristenan. Pura-pura dipanggil si Lucifer. Lucifer itu kalau ketemu saya keplakin palanya dalam nama Yesus. Lucifer juga udah ketemu sama Mukandi di neraka. Dia takut sama nama Yesus. Ketika ada murid dari India bertanya siapa Yesus, Lucifer jatuh kok dari kursinya. Dan Lucifer bilang, nama itu adalah nama yang paling kami benci. Semua kami membenci, yang menyerukan nama Yesus kami membenci. Itu setan-setan aja mengakui kalau nama Yesus itu adalah nama yang ditakutin. Ketika Yesus lewat, setan-setan teriak-teriak, ngapain Yesus dari Nazaret? Kamu ingin menyiksa kami? Jangan bunuh kami ke jurang maut. Coba, kenapa harus setan-setan menjerit-jerit di depan Yesus kayak orang gila? Setan-setan aja, bukan manusia loh, setan yang tingginya 20 meter itu ngeliat Yesus menjerit-jerit minta nggak dilempar ke jurang maut. Dan setan-setan itu berkata, kami tahu siapa engkau. Engkau adalah yang kudus dari Allah, yaitu adalah anak tunggal Allah. Jadi jangan ngajarin Lucifer ke saya. Teman saya semua udah ketemu Lucifer. Pak Nenggolan ketemu Lucifer, Rali teman saya ketemu Lucifer, ya, Mukandi udah ketemu Lucifer, Daud Tony pun udah ketemu Lucifer, banyak kita udah ketemu Lucifer. Kamu masih baru belajar Lucifer lagi. Kamu jangan ajarin Lucifer. Bang Luga, aku tengok abang malah kayak Lucifer bang. Mirip kali muka gua sama Lucifer bang. Coba ngaca bang. Nah, kalau itu namanya udah dapat kusir. Belum bang. Belum. Lucifer diajarin. Lucifer itu adalah malaikat tertampan di alam semesta, tetapi ketika dia jatuh, dia digantikan posisinya oleh Mikael. Makanya ketika Mikael, Kau tampan dari mana bang? Lucifer itu siapa? Kau tampan dari mana? Kau tuh mirip Lucifer. Aku tengok pun kau Lucifer malah. jangan debat kusir, kita di sini dialog santai aja. Enggak, Santai. saya mau tanya nih, yang menciptakan Lucifer ini siapa? Jadi gini ya, Tuhan Yesus pernah bercerita kepada Mary Catherine Baxter, seorang nabi besar dari Amerika Serikat, dalam bukunya. Nanti bukunya akan saya cetak supaya kalian baca. Jadi gini, Tuhan Yesus bilang, pada dasarnya Tuhan itu menciptakan 3 malaikat yang besar sebagai pengawal dia lah. Nah, malaikat yang wajahnya paling tampan di antara ketiga malaikat besar itu namanya Luciel. Dulu namanya tuh Luciel, artinya pembawa terang dari Tuhan gitu. Nah, Lucifer ini dia pemimpin musik. Penulisnya udah pernah ketemu Lucifer, penulisnya itu gitu. Iya, namanya Mary Catherine Baxter, salah satu nabi besar dari Amerika Serikat. Nah, Udah pernah ketemu jadi, Lucifer. udahlah, orang-orang kan makanya gue bilang kalau nabi itu kerjanya kami ngobok-ngobok Lucifer, mecah-mecahin palanya. Theodor, pertanyaanmu begini, maksudnya Bang Duga, jadi Lucifer ini yang menciptakan Tuhan kamu? Bukan, jadi gini, Tuhan bukan. Yesus sebentar. Jadi Tuhan Yesus berkata, pada mulanya Tuhan itu menciptakan pemimpin malaikat terbesar. Itu ada 3. Pertama Lucifer, Luciel namanya. Michael ini adalah pemimpin malaikat untuk kekuatan. Jadi badannya itu seperti Aderai gitu. Tapi kalau Lucifer, dia tidak seperti Aderai, mirip Bang Juma, agak-agak imut gitu kan. Wajahnya tampan tapi badannya nggak gede. Kalau Michael wajahnya tampan tapi agak serem gitu. Badannya seperti Aderai. Lucifer itu Bang Luga makasih ya, Bang Luga makasih udah mengakui Bang Juma tampan ya, imut-imut. Iya. Makasih ya, tapi Bang Luga aku tengok amit-amit. Udah diam dulu lah kau, dikasih gratis pun aku nggak mau. Udah gini.
Kecuali Dian Sastro, Raisa, ya kan? Orang tua Raisa durhaka. lagi tuh, Joel Evansa, boleh lah. Ya mulia. Iya, diam lah dulu kau ngejek aku terus jadi kan. Nah, jadi malaikat yang tertampan di antara ketiga ini itu Lucifer. Makanya dia sombong. Dia adalah pemimpin musik dan membawahi sepertiga malaikat di surga. Bayangin, dia membawahi sepertiga malaikat. Nah, sementara Michael itu dia tidak setampan Lucifer, cuma pukulannya itu sekali nonjok orang gigi bisa rontok. Itu kelebihan Michael. Nah, Lucifer menang ganteng tapi tenaga kurang gitu loh. Nah, kalau Gabriel dia memang pemimpin pembawa pesan-pesannya Tuhan. Jadi dia memang selebritis gitu kan. Jadi nah Lucifer inilah yang ingin menyamai Tuhan Yesus yang adalah bosnya. Ketika Lucifer pernah katanya suatu kejadian, Lucifer itu berani loh, dia duduk di tahtanya Tuhan. Bang Luga. Pas Tuhan lagi Bang pas Luga. Tuhan lagi jalan gitu kemana dia duduk di situ. Tuhan Dikit lagi dikit Bang. cukur bulu paha. Nah, bukan. Lucifernya bukan. Jadi ketahuan lah kan, makanya Cuma izin bentar ya, Tuhan Ya, silakan. sebentar. Bang Sedikit Luga. lagi bang, sedikit lagi Ya, ada biar, yang mau saya tanyakan Bang Luga satu materi. sedikit lagi bang, saya jelasin dulu sedikit lagi, tolong bang, sedikit lagi. Jadi Tolong. Michael ini disuruh Tuhan lah memukul Lucifer dengan sepertiga yang sudah dihasut oleh Lucifer. Itu mengikut dia, dilemparlah ke bumi. Itulah ceritanya yang Lucifer itu pemimpin malaikat-malaikat jahat, kira-kira seperti itu. Silakan. Baik, Abang Luga, apa ada pertanyaan di sini satu materi ya, satu materi yang kurang saya kuasai. Mungkin Abang Luga bisa menjawab. Apakah Bang Luga percaya bahwa Nabi Musa adalah sebagai nabi? Nabi Musa, dia adalah nabi, Iya. betul. Oke, baik ya. Apakah Bang Luga juga percaya bahwa tulisan daripada Ulangan, Bilangan, Imamat adalah bagian daripada kitab Nabi Musa? Betul. Betul lah, baik. Di dalam Ulangan 18, nomor 18 di data, Ulangan 18, nomor 18, di situ ada sangat yang mengganggu pikiran saya. Begini bunyinya. Izin ya Bang Luga ya, untuk saya bacakan. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Lanjut di ayat nomor 19. Orang yang tidak mendengarkan segala firman yang akan diucapkan nabi itu, demi namaku daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Nah, yang menjadi dasar pemikiran saya, kira-kira menurut Bang Luga itu nabi siapa yang dimaksud dalam nubuatan ini? Silakan Bang. Ya, Nabi Musa itu kan nabi, bisa dibilang nabi awal ya, nabi-nabi pertama ya. Kan setelah Musa kan masih ada ratusan nabi yang bangkit. Ada Daud, Salomo, Yesaya, Yehezkiel. Jadi nabi ini merujuk kepada mereka. Karena yang dibangkitkan setelah Musa itu banyak, ratusan. Oke, baik. Apalagi di situ tidak disebut nama. Ya kalau dibilang seorang nabi akan diutus ya semua nabi. Iya, betul. Nabi Elia Tapi yang bisa, menjadi Nabi pertanyaan- Musa bisa. Ah, Yang menjadi pertanyaan begini Bang Luga ya. Yang menjadi pertanyaan saya adalah Tuhan ini menaruh firman-Nya di dalam mulutnya dan ia mengatakan kepada mereka segala yang kau perintahkan kepadanya. Sementara kalau Ya, sama. nabi yang Abang sebut itu tidak pernah menaruh perintah daripada semua yang- nabi itu coba kamu baca kitab Yeremia. Tuhan berkata kepada Yeremia, "Aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu." Tuhan ngomong ke Yeremia. Seperti Jadi apa, yang Bang? namanya Yesaya pun sama. Aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu. Kepada semua nabi Tuhan itu menaruh firman di dalam mulutnya. Jadi kalau baik. Tuhan nggak menaruh firman di dalam mulutnya, lalu firman apa yang disampaikan? Nah, makanya itu menjadi pertanyaan Bang, karena dirujukan di nomor 20 itu dikatakan tetapi seorang nabi yang terlalu berani Iya, untuk seorang mengucapkan, ini Bang, Oke. mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain
Allah ya lain, Allah lain, Iya. Tuhan lain di situ maksudnya, itu harus mati gitu loh. Sementara kalau kita ketahui bahwa seperti nabi-nabi setelah Musa ini tidak ada yang mati dengan namanya dalam kondisi mereka tidak mengatakan ketauhidannya sama. Mereka tetap bertauhid kepada Elohim itu tersebut. Tapi di sini dikatakan demi nama Allah lain. Iya, oke. Saya jawab ya. Silakan. Kalau kita mengatakan demi Allah, demi Tuhan, kita sudah bisa membuktikan belum kalau dia adalah Tuhan? Di zaman Musa itu Tuhan tuh belum bisa dibuktikan kalau dia Tuhan, karena dia hanya sebatas membelah laut, membuat mujizat. Setan-setan juga bisa bikin mujizat. Makanya di zaman Musa dan di zaman para nabi, walaupun para nabi percaya kepada para nabi, tapi belum sepenuhnya membuktikan kalau yang ditemukan Tuhan Musa itu adalah Tuhan. Lalu bagaimana caranya? Bahwa Kalau kalau Anda yang menganggap Yesaya itu adalah nabi, bagaimana konsep ketahuidan ketuhanan Nabi Yesaya, Bang? Silakan, Bang. ya, jangan dipotong dulu kalau saya bicara. Jadi gini, Tuhan itu hanya bisa dibuktikan ketika dia satu menampakkan diri. Oh, ternyata ini Tuhan. Kalau dia tidak pernah menampakkan diri, kita kan kebingungan. Jangan-jangan Tuhan sembunyi di mana? Di hutan belantara kah? Di dalam laut kah? Makanya pertama Tuhan itu harus menyatakan diri dulu. Jangan kudu ngomong doang. Kalau dia kudu ngomong doang, kita bilang, lo ngomong mulu lo, tapi lo kagak pernah nongol. Buktikan dong siapa lo. Gue bisa ngomong gitu. Nah, tetapi kalau ada Tuhan, dia menyatakan dirinya, lalu dia menyatakan kuasanya, mati, bangkit, dan naik ke surga. Itulah Tuhan itu. Karena kalau belum ada Tuhan yang bisa membuktikan mujizat sehebat yang ada di dalam Yesus, maka dia bukan Tuhan. Karena menurut penelitian, mujizat yang terbesar di antara para nabi itu cuma ada di dalam Yesus. Musa aja nggak bisa bangkitin orang mati kok. Musa aja tidak pernah mencirikan mata orang buta. Berarti cuma kuasa di dalam Yesus lah mujizat terbesar. Membangkitkan orang mati, mengusir setan, bahkan dia sendiri bangkit dari antara orang mati. Pertanyaannya orang Muslim, yang bangkitin siapa? Yang bangkitin Roh Kudus, bukan Tuhan lo. Gue bilang, selesai. Assalamualaikum. Ini Bang, kalau bicara tentang Yesus, Bang, Yesus kan datangnya dari langit. Sementara di nomor 18 dikatakan akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara mereka, Bang. Itu dikatakan. Sementara kita ketahui Yesus itu datangnya Dia kan dari sudah langit menjadi manusia. melalui kandungan Dan Maria, kan begitu ya Gini, kan? Bang. Nah, bentar Bang, juga. Bentar sedikit lagi. Nah, itu serupa dari antara saudara mereka begitu. Bisa Abang tunjukkan kalau betul-betul Yesus itu secara daging, ya, secara fisikly, dia berasal dari kaum ini. Daripada yang disebut di dalam Ulangan 18 nomor 18 ini, Bang. Kalau Yesus, karena kita ketahui Yesus itu berasal daripada langit yang melalui proses kehamilan Bunda Maria. Silakan, Bang. Berarti berbeda karena Kan saya ini bilang, datanya Bang, disebutkan di antara saudara mereka seperti engkau ini. Terkuat di alam Engkau, Bang. semesta. Silakan, Bang. Udah ya. Pembuktian terkuat di alam semesta itu adalah bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Itulah pembuktian terkuat. Jadi ngapain kita menelusuri? Tapi kan dia kan dari keluarganya, Bang. Mau dari keluarganya, mau dari kakek nenek moyangnya pun nggak penting. Kalau dia nggak bisa bangkit dari orang mati, nggak ada gunanya. Makanya betul kata Rasul Paulus, kalau Yesus tidak mati dan bangkit, maka gua pun akan kembali lagi ke profesi semula, yaitu jadi garong. Ngapain lagi kita di sini ngomongin Tuhan kalau Yesus nggak bangkit dari kematian? Cuma ngaku Tuhan dari langit, akulah Tuhan, pet. Nggak ada gunanya lo ngaku Tuhan kalau nggak ada sesuatu pembuktian. Makanya kata Paulus benar, kalau Kristus tidak dibangkitkan, mending gua kembali lagi jadi lonte, kata Paulus. Makanya pembuktian kebangkitan, keren kali. Bahasa Nabi keren makanya kali. pembuktian kebangkitan Wis, itu bahasa yang Nabi. termahal. Keren kali. Lo mau diutus pun kalau lo kagak bangkit-bangkit juga nggak ada gunanya. Lo mending lo bikin kerajaan lo aja sendiri. Gue juga kalau dibilang, Ini juga Bang Luga, ada yang perlu berkata, kalau Abang merunutkan itu kepada Yesus, bukankah Yesus itu adalah firman, dan Yesus itu adalah firman sendiri. Sementara di data tersebut dikatakan firmanku di dalam mulutnya, dia menaruh, Bang. Sementara kalau konsepnya kita bicara Yesus, bahwa Yesus itu sendiri adalah firmannya, berarti tidak sama.
bicara fakta Begini, daripada data ini adalah Anda jangan menggiring saya kepada hal-hal yang tidak terlalu penting. Ini saya selalu ingatkan teman-teman saya yang Kristen kalau berdebat dengan Muslim, jangan pernah Anda mau digiring kepada hal-hal tidak penting dalam bentuk-bentuk pertanyaan. Kalau Anda terlena, Anda mampus, saya bilang. Makanya saya bilang, Iya, kita kan masih hal dalam yang pada termahal, diskusi sebentar, pemikiran, kan? sebentar, kamu jangan potong dulu ya. Hal yang termahal di alam semesta ini, pembuktian ketuhanan cuma satu. Harus ada orang yang bisa bangkit dari antara orang mati. Karena kenapa? Kalau dia tidak bisa mati, ngapain dia ngomongin Tuhan? Mending dia ngomongin sayur. Bang, harga sayur sekarang udah naik, Bang. Harga tempe naik. Boleh, bisa diturunin lagi nggak harganya? Karena nggak ada gunanya. Saya ngaku nabi ke-9. Oke, apa yang mau disampaikan? Tuhan itu baik. Oke, gue juga udah pernah dengar Tuhan itu baik. Terus apa lagi yang mau disampaikan? Lo mati nggak? Iya, bentar lagi gue mati. Kalau lo udah mati bisa bangkit nggak? Enggak. Udah, lo pening lo pulang ke kampung nenek moyang lo. Gue nggak butuh lo. Gue cuma butuh orang yang bisa mati dan bangkit dan naik ke surga. Gue baru mau dengar orang itu. Kalau tidak ada yang bisa bangkit, mending lo mati aja. Saran gue, mending lo coli. Slow lah bang, slow lah. Santai Udah. aja kau ngomong bang. Gak ada yang ngejar kau. Santai. Slow lah, slow. Ngopi dulu kau ngopi-ngopi. Ya udah, Santai aja kau ngomong. Aku punya Jadi gini ya, Kau sendiri loh Kalau ngomong, saya- tapi gak ada ngomong. apapun yang tidak bisa bangkit dari kematian, oh saya Tuhan, saya Nabi, tapi saya nggak bisa bangkit dari antara orang mati. Mohon maaf, saya kerjaan saya lagi banyak. Tapi kan saya Nabi, nggak penting. Kalau lo bisa kerja bangkit, abang cuma ngamen bang, banyak dari mana? iya. Kalau kerja Mau abang cuma saya ngamen. memang pengamen, tapi saya lebih Ah, ya pilih udah. menjadi pengamen daripada saya masuk di majalah Forbes sebagai orang terkaya nomor 7 dengan kekayaan 2 kuadriliun. Kayak mana bang mau masuk di majalah orang Daripada saya terkaya, masuk orang neraka. faktanya abang termiskin. Luga. Kayak mana abang mau masuk majalah orang terkaya? Faktanya abang termiskin. Aduh luga. Iya kan saya Kau mau masuk bilang, majalah seandainya saya orang terkaya nomor 7. Padahal Sebentar, abang sebentar. termiskin. Cemananya luga. Saya sekarang harta saya tidak banyak, saya bukan orang kaya, saya masih termasuk orang yang bukan orang kaya lah. Tetapi kalau seandainya saya ditawarin, Bang Luga mau nggak masuk majalah Forbes dengan kekayaan 2,6 kuadriliun, artinya kekayaan 2.600 triliun di jajaran orang terkaya nomor 5. Tetapi abang Abang cuma bang kalah bang. Orang kaya terlima dia bang. kematian yang sebentar dulu, gue lagi ngomong. Tapi Bang Gua Luga, lagi ngomong kok. ya, Bang Luga bentar izin. Kalau misalnya seandainya begini Bang Luga ya, di dalam data tadi kalau seandainya saya mengasumsikan atau menarasikan bahwa itu adalah nabi untuk Nabi Muhammad SAW, Bang Luga setuju tidak? Saya kan mengatakan kalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit dari antara orang mati, saya akan yang Sekali suara gelas itu bang, tahu aku kok lagi minum teh bang. Tapi kan saya akan dibangkitkan menjadi itu bukan orang berarti pertama dari pengikut mati, Bang. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan menjadi penyebar Iya, dakwah Islam. tapi konsep di dalam materi itu tuh bukan dibangkitkan, bukan berarti namanya dia harus bangkit dari yang mati, kan begitu, tidak dituliskan secara teks itunya, critical teksnya. Tetapi bisa dibangkitkan dalam pengertian, mungkin begitu dalam hal konsep dipilih, dalam konsep mungkin orang namanya sakit juga bisa dibangkitkan dengan cara apa dibangkit, kan itu banyak kandungan arti yang bisa ditanamkan pada kebangkitan. Bukan, Tedore saya tidak Jol ngomongin mana ritik di kandungan. lawak ko tuh hata-hata Yang ini dulu, buju. butet, sip jom Kope bucu. saja. Guarna pengaritik. Pala dia ayo. Si Tedore Begini. Guarna Gini. pengaritik. Lo masih menghayal. Teodori, Ope. gini, Teodori. Terlalu serius kok. Saya orangnya tidak suka kalau ada yang menawarkan saya seorang nabi, tapi nabi itu tidak mampu bangkit dari kematian. Saya tidak mau. Tetapi saya akan menjadi pejuang nomor 1 apabila dia bangkit dari antara orang mati, yaitu Tuhan saya Yesus Kristus. Maka saya menjadi pejuang. Bagaimana kan di doko mana dan buah dulu mana gabe nabi kan. Kayak mana lah kau mau hidup bang. Spidol mi pena sebuah di Silakan, Abang bang ko Datu. di bang ni ho. Spidol mi. Silakan, Abang Datu. Bang. Butet. Borjong, susah kali kalau diatur. Gak mau dia. Jadi gini aja lah, Bang Juma.
Saya ajaklah Bang Juma bergabung dengan kerajaan Tuhan Yesus Kristus, King of King. Oh, jadi supaya RT aja nggak pernah. Karena begini, puji Tuhan, Tuhan saya Yesus Kristus sudah memberikan bocoran harapan-harapan indah. Saya di surga sudah dapat Rolls Royce dan pasukan bodyguard pengawalan khusus. Jadi kalau saya nanti di surga itu dikawal, ya kan, dengan mobil Rolls Royce. Nah kalau Juma ini Jadikan jangan aku dapat Jadikan Avanza. aku bidadarimu Bang Masuk Duga. politik. Jadikan aku bidadarimu Bang Duga. Oh, makanya ku bilang di surga itu tidak ada bidadari. Setidaknya kalau kau mengikut saya blokir, setidaknya kau dapat rumah. Mau yang kayak gimana? Mau yang kayak Pondok Indah? Rumah apa? Dan itu juga kalau kau Wis, baik, emang kau bisa kali mau dapat rumah. Maulah Sama aku, itu. maulah. Iya makanya si Norma, Gua mau si Nora Arifona, oh, sudah kuajak dari dulu untuk bergabung. Setidaknya biar kau dapat rumah. Kalau aku kan udah bos dapat Rolls Royce. sama kau. Juma. Coba manusia. Enak Bang, aja. itu gue dulu Bang Duga. Berarti izinkan aku menyampaikan sesuatu. Bang Juma, mohon maaf. Aku mau bergabung sama Duga. Siapa tahu kan aku bisa dapat rumah. Tapi Asik. tunggulah dulu sebelum aku bergabung Duga. Coba kau tunjukkan dulu. Kalau kau betul-betul Nabi, coba dulu bawa aku ke surga. Aku mau lihat surgamu itu. Coba bawa dulu aku. Gini, bisa saja, tetapi tetap keputusannya dari Tuhan. Kan saya bilang, jangankan kau, teman saya si Ray, ya, si Ray Makassar. Ini teman saya ini, saya suruh dia baptis. Kamu baptis Islam ya, supaya kamu dibawa Tuhan. Saya suruhlah Ray Makassar. Coba nanti Bang Juma dicek benar nggak si Ray Makassar itu termasuk orang terkaya di Makassar. Dia punya 20 truk kalau nggak salah. Jadi dia bilang sama saya, Bang, aku mau dibaptis Bang. Setelah dia dibaptis, apa yang terjadi? Dia dibawa Tuhan ke surga. Dia diperlihatkan suatu istana emas dengan seorang yang duduk di atas itu bermahkota berlian. Lalu malaikat yang membawa si Ray ini menunjukkan seorang yang duduk di atas tahta dengan mahkota emas. Dia bilang itu istananya Bang, itu 10 kali lipat dari istana negara, dia bilang. Terus malaikat itu berkata begini, inilah Luga Tambunan yang sudah menghabiskan hartanya untuk memberitakan Injil. Dan dia melihat saya duduk di atas istana emas. Nah Kan akibat terlalu lama kau jadi orang miskin Bang. Bukan Jadi kayak gini kau. jangan giliran Inilah 72 akibatnya terlalu lama kau jadi orang langsung miskin percaya. Bang. Kasihan aku. Dari percaya kau, giliran temen gua dibawa ke surga lu marah-marah. Apa sih? Kenapa lu harus membenci surga? Enggak. Iya kan? ada yang Gue benci. menawarkan ini sama lu mumpung masih ada waktu. Kalau nanti udah terlambat, nanti kau bukannya dapat mobil Rolls Royce, kau dapat siksaan di dalam kayu bakar neraka. Iya, bagaimana kita punya pandai pandan? Gak jadi kita. Gak jadi. Gak Jadi, bentar, sabar, jadi. bentar lagi mau berangkat. Iya. Oh, Jadi gitu, makanya gua ajak seluruh Juma dan kawan-kawan, udah ngapain lagi sih Tunggu yang Bang, tunggu Bang, aku perbaiki kata-katamu. Seluruh Juma dan kawan-kawan, emang namanya Juma ada berapa Bang? Maksudnya Juma dan kawan-kawan, daripada kalian nanti Oh, gitu. terseok-seok, apalagi teman Sere juga udah melihat Salah. Juma diseret-seret beruang ke dalam lautan api, bukannya dapat Rolls Royce malah mau dibawa ke lautan api, kan kasihan. Makanya bergabung, ayo. Iya. Murtad. Udahlah, Bang Luga. Iya, udahlah Bang Luga. Terlalu tinggi kali apa kita nih, ekspektasi kita Bang. Bukan terlalu tinggi, kita ini memang tujuan akhir kan sorga. Kalau kita di bumi ini nggak mau membenci sorga, Iya. oke deh. Giliran saya tanya balik, oke di surga saya ada Rolls Royce. Giliran saya tanya balik apa? Kan ujung-ujungnya juga kalian kan nggak bisa menceritakan juga tentang surga. Bisanya cuma 72 bidadari. Terus rumahnya di mana? Ada mobilnya enggak cuma 72 bidadari. Terus tinggalnya di mana? Di hutan. Di mana? Di mana? Ada rumahnya enggak? Istana Maimunah. Ada rumahnya enggak kalian nanti di surga? Ada. Udah pernah ke sono belum ngecek? Kita udah ngecek. Oh iya. Disurvei? Aku iya. Survei aja belum, gimana mau tahu? Udah Luga. Ah, kamu nih. Aduh,
paling juga Izin Bang Luga, jurus-jurusnya aku nyapa dulu ini, izin Bang Luga, bentar dulu Bang. Aku sapa dulu ini. Saya Fauji Sirait, selamat malam, agama apa Bang? Apa Bang? Agama Islam. Apa yang mau disampaikan Bang? Ke teman-teman yang di bawah, sini saya kasih tahu ya. Kenapa Bang Luga itu dibiarkan, tidak diturunkan? Tidak ada agama Kristen yang minta naik. Kalian juga yang minta naik. Kan ini room diskusi. Sabar dulu Bang Luga. Oke, Sabar silakan. dulu. Pintar juga Jadi kadang-kadang teman-teman ini kan sabar dulu Bang. Jadi teman-teman yang di bawah juga mohon ngerti ya. Ini kan room diskusi. Kita utamakan yang Kristen dulu naik. Jadi yang Kristen-Kristen yang mau diskusi silakan. Itu mungkin hostnya belum ini kali. Host kasih tema dong host. Tidak ada kuasa. Yesus tidak ada kuasa host. Kasih tema host. Silakan Bang Fauji, apa yang mau disampaikan? Bang Luga, saya mau nanya nih ya, izin ya. Si Luga di dulu lah, doubling dia ante. Siapa lebih tua Rasul Paulus daripada Yesus? Kemudian apa namanya di dalam kitab Injil itu ada nggak Rasul Paulus ini disebutkan dia cara menerima wahyu? Apakah Tuhan langsung? Apakah dengan seperti apa? Coba terangkan dulu Bang Luga. Silakan. Bang, saya ralat ya, mereka nggak Injil ya Bang ya. Saya ralat. Lanjut. Oke, Paulus itu kan dia kan penjahat ya kan. Dia bunuh semua orang Kristen. Dia bunuh semuanya. Dia meminta meminta surat dari Mahkamah Agama untuk membunuh semua orang yang percaya kepada Yesus, khususnya murid-murid Yesus. Ya kan? Tapi ketika Paulus ingin membunuh murid Yesus, tiba-tiba dia melihat sinar dari langit dan berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Tiba-tiba dia buta selama 3 hari. Ketika dia buta selama 3 hari, kira-kira apa yang dia pikirkan? Buta dalam hari pertama, waduh gila men, gelap banget men. Gue mau nangkep, gimana mau gue nangkep orang? Tuhannya mereka aja udah membuat gue buta. Sementara Tuhan-Tuhan yang lain nggak bisa mencelikan mata gue yang buta ini. Hari yang kedua dia buta masih dalam kegelapan. Dia mulai menyesali, dia mulai menangis. Jangan-jangan inilah Yesus ini Tuhan gue. Dan di hari yang ketiga Tuhan menyuruh Ananias, Ananias kamu temuin si Saulus. Waduh Tuhan jangan Tuhan, itu kan penjahat, itu kurang ajar itu. Temuin dia, doakan dia supaya dia bisa melihat. Dan akhirnya si Ananias datang, didoain. Bang Luga Saulus. izin bentar Bang Luga izin dulu bentar. Itu aku baca typing di bawah. Itu yang typing di bawah, nama akun sahabat Bang Juma, pakai foto Bang Juma. Emang udah dapat izin dari Bang Juma? Kalau untuk cari followers jangan kayak gitu caranya. Sahabat Bang Juma dengan followers 27,4k itu udah izin sama Bang Juma ya? Pakai foto profil yang sama Bang Juma 01. Nah, kalau kalian mau pakai foto Bang Juma izin dulu sama Bang Juma, tapi jangan foto yang sama. Nanti orang jadi salah paham di bawah. Hah? Kalau untuk cari followers jangan gitu caranya. Ya. Pakai foto Bang Juma, namanya Bang Juma. Emang namamu kayak apa? Emang mukamu macam apa? Gak pede kau pakai muka kau itu. Gak pede. Kurang ganteng muka kau. Kau pakai muka Andilau. Jangan muka Bang Juma. Hah? Ya itu diganti tuh ya, foto dan namanya Bang Juma. Diganti tuh. Kalian typing kalian itu saya perhatiin loh. Pakai foto Bang Juma, sahabat Bang Juma. Aduh. Oke, ini ya saya kasih tahu sekali lagi ya. Ini room diskusi lintas agama. Tidak ada Kristen yang minta naik. Jadi kita biarkan aja lah Luga. Daripada kosong tidak ada pembicaraan. Kita biarkanlah Luga berhalusinasi. Ya, kita dengarkan sambil menunggu Kristen-Kristen yang naik. Temanya sosok Yesus ada 2. Kemungkinan satu si Luga, satu si Lucifer. Lanjut Bang Luga. Oke, jadi kan saya bilang, makanya ketika Paulus buta, saya yakin sejahat-jahat apapun kalau udah dibikin buta pasti bertobat. Makanya Paulus bertobat dan dia itu adalah sarjana terbaik Yahudi. Makanya dia bilang, ketika aku sarjana, aku belajar Taurat dan aku paling jago di antara murid-murid sejamanku. Tetapi setelah aku mengenal Tuhanku Yesus Kristus, gimana enggak dia orang dia aja buta.
bisa melihat kembali, lalu dia diberikan kuasa dan mujizat. Kenapa? Wah, gua mah akan seperti Paulus gitu loh, untuk benar-benar memberitakan Injil dari Tuhan Yesus Kristus. Dan Paulus itu kan penggantinya Yudas, dia duduk di 24 tua-tua, dan Tuhan Yesus juga ya, oke. Bang Luga, itu jadi yang berkata-kata kepada Paulus itu siapa? Yesus. Dan kalau ada orang yang Paulus. iya, Yesus yang berkata. Dan kalau ada Jadi orang Yesus- ingin membantah itu, Iya, sebentar nggak usah dulu. panjang kali Bang Luga, sabarlah dulu Bang Luga. Bang Luga panjang kali. Jadi saya bertanya, ini Yesus sudah turun ke berapa kali nih? Itu bukan turun, dia kan hanya menampakkan dirinya. Kalau turun itu artinya dia ingin membunuh seluruh setan yang ada di alam semesta. Ini kan belum, kan waktunya Ya, belum. lanjutlah, tanya yang baru datang ini ante. Nah, terus gini, Izin dulu kalaupun Bang Luga, misalnya- izin dulu Bang Luga, izin dulu ya. Kapan gua ngomongnya banyak kan? udah turun ya. KST, biar Ya, aku dulu lanjut, 3 menit oi, aja. ya. 3 menit nanti aku Ya, ya. turun supaya Kristen naik ya. 3 menit aja. Bang Zuma, assalamualaikum semua, assalamualaikum. Izin, selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam, Botuna Luga, bocah tua nakal Luga. Selamat malam, Le. lu ngomong lo sopan di sini. Ya majet, dengar Le. Lu anak Ingat kecil. kau, Le, ingatkah kau pertemuan Kanda Paulus di Damsik? Ingatkah kau, Le? Oke, gini. Entar Kalau jangan dulu menjelaskan. Enggak, masalahnya lu nggak ada mujizat ngomong bantah Yesus. Udah muncul doang lu. Dengar dulu. Slow lah Bang. Kutanya. Slow lah, masa slow bau si Pandi ngomong baik-baik loh Bang. Slow bau. Ngopi kita ya Bang, ngopi yuk. Slow lah Bang. Dengar dulu Bang Luga. Bang Luga, Mulai. reaksi orang itu ada dua ketika kebenaran itu terungkap. Yang pertama, kalau orang bodoh dia akan kejang-kejang. Kalau orang pintar dia akan merenung. Nah, kita mau tengok sebentar reaksinya Luga ini. Mau kejang-kejang atau mau merenung? Iya, bukannya kejang-kejang, lu sadar, lu tuh nggak ada mujizat. Tunggunya dulu. Mujizat nggak ada, ngoceh mulu ya orang lama-lama. Oke. Tenang dulu, ingat kakak waktu Kecuali bangkit dari kematian, masih bisa dilawan. Ini Woi. nggak bangkit tapi muridnya ngoceh-ngoceh. Maho di dalam 2 Korintus 11 nomor 14 iblis pun Apa bisa lagi? menyamar menjadi malaikat terang. Takutnya aku ketika Paulus ketemu Yesus itu kau bilang cahaya terang itu di Damsik katanya Tuhan. Takutnya itu bukan Tuhan, itu Lucifer. Udah belum. Tunggu dulu, belum selesai aku. Paling Kau nyekek nih gue begini. Ya. Tenang. Jadi takutnya aku yang ditemui oleh Kakanda Paulus itu simbolisnya Lucifer di dalam 2 Korintus 11 nomor 14. Nah, nanti kita tengok di dalam Matius 7 20 sampai 23. Ya. Aku jelaskan dulu, coba silakan jelaskan dulu. Kan saya bilang kau berangan-angan, kamu boleh aja bercita-cita. Kalau itu simbolis, cita-cita itu harus disertai juga dengan bukti mujizat. Misalnya begini, Bang Luga, apa yang ditemuin Paulus? Buktinya apa? Nabi saya Muhammad SAW bangkit dari kematian. Saya pun ngelawannya nggak bisa. Karena ada kuasa Yang bangkit dan tidak bangkit gak ada urusan. mengimbangi perkataanmu. Tapi kalau kamu diam dulu, aku lagi ngomong kamu diam dulu nanti bantahnya. Tetapi kalau cuma kamu ngoceh-ngoceh, Bang Luga mungkin itu simbolis, mungkin itu Lucifer, itu mungkin itu kan ibarat kata kamu sedang bercita-cita, tapi cita-cita kamu tidak oleh ada kuasa, ayatnya. cuma didukung Ada oleh congorang nggak bisa. Ada ayat. Ada ayatnya di dalam 2 Korintus 11 14. Lama-lama dicampur Bisa menyamar sebagai malaikat terang. Mute dulu lah. Ku jelaskan, iblis pun bisa menyamar menjadi malaikat terang. Karena Kakanda Paulus yang dia temui di Damsik adalah cahaya terang. Takutnya aku orang-orang Kristen ini mengikuti ajarannya simbolis. Ajarannya jangan dulu kau buka. Tunggunya dulu belum selesai aku. Maho, diam dulu kau Maho. Jadi kita tengok dalam Matius 7:20. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Apa buahnya itu Apakah agama Islam yang menyebut Yesus Tuhan? Agama Buddha? Agama Konghucu? Ateis? Dia belum.
Tunggu dulu. Nah, di Matius 7:23 itu kan Yesus tunggu dulu. Yesus menjejer Luga dan kawan-kawan Luga CS di depan rumah-rumah sekolah dan menarik kursi sekolah. Lah, aku tahu kursi sekolah yang kayu itu yang keras. Dihantam semua kepalanya, kata Yesus, aku tidak pernah mengenal engkau. Hanyalah kau Luga. Kalian semua pembuat kejahatan. Nanti dijejer kalian, ditampar ke tempat. Setelah ditampar, dihantam kursi kepala kalian. Tunggu dulu lah. Yang marah kalah ya. Yang marah kalah. Dia juga tahu sih dari gaya-gaya gue tuh. Banting pakai meja yang diikut-ikutin. Sekarang banting pakai kursi kelas. Maho. Udah belum? Oke. Sekarang diam ya. Jangan gue ngomong lu ngomong lagi. Jadi begini. Kamu kan berkata itu bisa saja malaikat menyamar, setan menyamar jadi malaikat. Itu bisa saja Lucifer. Itu kan cuma berandai-andai atau bercita-cita. Itu kan ibarat kata cita-cita lo. Semoga itu iblis, semoga itu Lucifer. Tetapi tidak bisa bro, karena statement Anda itu cuma bisa diterima kalau ada mujizat yang mengalahkan dari berita Injil yang diberitakan oleh Paulus. Injil yang diberitakan oleh saudara saya terkasih, yaitu Rasul Paulus, yang nanti saya bertemu dia di surga, di kerajaan Bapa, itu adalah Injil kebangkitan Yesus dari kematian. Nah, tetapi kalau engkau Itu tanda jahat bisa saja, itu bisa saja, tetapi tidak ada kuasa kebangkitan. Bangkit Tidak ada dari kuasa kematian kebangkitan itu, yang kalian tunjukkan. Bang Luga, Apa? bangkit dari kematian Ya. itu adalah tanda jahat. Matius 12 Anda baca. Ya, sebentar. Kursus Jum, kamu tuh kursus penyesatan di mana sih? Emang di Makassar ada ya? Kursus penyesatan. Matius 12 itu bangkit dari kematian itu Emang adalah orang- tanda jahat. Mati Jadi bisa. begini, ya kan? Cuma lanjut ya Bang Zuba ya. Aku izin turun. Assalamualaikum. Turunlah kau. Sini dulu, selesaikan dulu, jangan turun. Iya, Tanggung jawab. Kau ini udah digaji sama Api, kau Selesaikan. malas-malesan. Kalau udah digaji harus bertanggung jawab. Jadi gini, Yesus itu kan bangkit dari antara orang mati, lalu dia makan ikan goreng, dia duduk-duduk. Iya. Nah, apakah itu suatu kejahatan? Itu bukan tanda jahat. Mati. Ini orang bangkit dari kematian. Emangnya jalan sesat di Jumat ini. Matius 12 Aduh, nomor Jumat. 38 Bang Luga. Angkatan jahat Baca. ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun melainkan tanda Yunus, sebab anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam berarti pada hari ketiga dia harus bangkit. Ini adalah tanda untuk angkatan jahat. Iya, yang jahatnya siapa? Kalian. Kan makanya yang harus diberikan tanda. yang percaya tanda Yunus itu adalah angkatan jahat. Ayo. Salah tafsir. Bukan salah Itu tafsir. permainan Lucifer. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Angkatan jahat diberikan tanda Yunus. Apa itu? 3 hari 3 malam. Berarti hari ketiga bangkit. Nah, Bukan. artinya bahwasanya angkatan jahat yang percaya kepada kematian bangkit hari ketiga, Besar. itulah Kristen. Gitu cara belajarnya. Ayo, lanjut Tinda. Tinda Jadi Pandi. begini. Gua dulu dong, kan Anda kan udah. Jadi gini, itu bukan tanda jahat, bukan. Artinya diberikan tanda kepada orang-orang jahat, bukan tandanya yang jahat. Iya. Yesus itu bangkit dari kematian itu untuk mengalahkan maut. Makanya di Iya. Wahyu pasal 1 ayat 10 dikatakan, lihatlah aku mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Berbahagialah mereka yang percaya kepadaku. Jadi Yesus itu sebenarnya kalau mau dipikir-pikir kurang baik apa loh. Dia mati, bangkit, akan memberikan hidup kekal, mau ngasih rumah, mau ngasih mobil. Apa coba yang kalian tolak dari Yesus itu? Kalian Angkatan memang jahat. Allah, walaupun kalian nggak kenal siapa, giliran kita udah ketemu Bapak. Udah pernah ketemu Bapak belum sih? Belum. Kita udah.
Angkatan jahat ini minta tanda dan tidak diberikan tanda satu tanda pun kecuali tanda Yunus, sebab 3 hari 3 malam Yesus, 3 hari 3 malam Yunus. Nah, ini adalah tanda untuk angkatan jahat. Coba Anda lihat di Lukas 24, murid-murid asli tidak percaya kepada kebangkitan. Hanya angkatan jahat yang Ya, percaya kalau kepada murid- kebangkitan. Ayo. Kebangkitan Oh, tidak. menjadi satu Gini. dengar. Kebangkitan menjadi simbol ketuhanan ketika muncul makhluk aneh mengaku Yesus dan merasuki Paulus. Disitulah kemudian kebangkitan ini menjadi satu hal yang sangat besar bagi pengikut makhluk yang aneh ini yang mengaku Oke. bintang timur. Sebelumnya Oke. tidak ada satu orang Yahudi pun sampai hari ini menjadi syarat untuk menjadi Tuhan adalah mati dan bangkit pada hari ketiga. Nggak ada. Hanya agama paganisme yang dibimbing oleh makhluk yang datang kepada Paulus yang mengajarkan bangkit pada hari ketiga itu adalah simbol ketuhanan. Roma 14 nomor 9. Itu bullshit. Itu adalah bisikan Lucifer, setan Nabimu, yang Nabi merasuki Muhammad bisa Kristen, bangkit enggak dari kematian? termasuk dengan Ya, yang merasuki saudara Luga gitu. Ya, sekarang saya tanya Bang Juma, Nabi Anda Ya. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Ya. yang katanya orang nomor 2 setelah Tuhan, setelah Allah berarti orang keduanya kan Muhammad. Nah, saya tanya Ya. Muhammad bisa bangkit nggak dari kematian? Al-Quranul Karim menjelaskan dengan sangat jelas bahwasanya jangan kamu menyangka Nabi Muhammad itu mati, melainkan dia hidup. Wala tahsabannal qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang gugur di dalam jalan Allah itu mati, melainkan sebenarnya beliau itu hidup di sisi Allah dan mendapatkan rezeki. Al-Quran surah Ali Imran ayat 169. Nah, sekarang permasalahannya adalah Yesus memberikan tanda kepada angkatan jahat. Tidak diberikan satu tanda pun kepada angkatan jahat, melainkan tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam perut bumi. Pada hari ketiga dia harus keluar dari perut bumi alias bangkit. Kalau demikian dia bangkit dan kebangkitannya itu dipercayai kemudian sebagai simbol ketuhanan, maka saya mengatakan Kristen ini adalah angkatan jahat. Kristen ini angkatan jahat. Tidak bisa tidak. Oke, Tidak bisa tidak. belum. Karena hanya Kristen yang percaya tentang kebangkitan manusia jadi Tuhan. Itu hanya ada di Kristen. Angkatan jahat itu. Apa buktinya? Matius 7, nomor 22, nomor 23. Angkatan jahat diusir. Siapa mereka yang memanggil Yesus Tuhan? Tuhan, 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 Tuhan tuh. Bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Aku tak mengenal kalian. Kalian adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Berarti Kristen adalah angkatan jahat. Oke. Gak bisa tidak Bang Suma, gak bisa tidak. Itu Bang Luga, itu kita kemana-mana dulu Bang Juma. Kita ngomong ke satu poin dulu. Muhammad, nabinya Bang Juma itu sudah meninggal. Faktanya dia dibilang di sana dia aman. Oke. Tapi kan kita ngomong fakta. Yesus itu setelah 3 hari dia bangkit. Dia menampakkan bukan diri Yesus kepada yang bangkit murid-muridnya. Bang Luga. Sebentar dulu Bang Bukan. Juma. Sebentar dulu. Tapi anak Sabar. manusia. Iya, anak manusia sudah bangkit di hari yang ketiga. Nah, Yesus Iblis itu- bisa nggak nyamar sebagai anak manusia? Iblis bisa nggak nyamar Sebentar sebagai dulu. manusia? Bisa. Iya, sebentar dulu. Aduh, si Yesus Lucifer tidak mengatakan lagi. aku bangkit pada hari ketiga, enggak, tapi dia mengatakan anak manusia bangkit pada hari ketiga. Itu adalah angkatan jahat. Itu simbol atau Sabar tanda dulu, untuk Bang angkatan Juma. jahat. Sabar. Pasti Makanya angkatan kebagian. jahat, Sabar. enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa Kristen dianggap Tenang sebagai pembuat dulu. kejahatan? Karena mereka menganggap kematian anak manusia, kebangkitannya adalah simbol Sebentar ketuhanan. dulu. Itu Bang Oke, Luga. sebentar. Oke, sebentar dulu.
Kita ngomong fakta nih. Yesus Ya, itu fakta. bangkit di hari yang ketiga. Bukan Yesus, Bang. Iya sebentar juga, jangan dipotong Anak dulu manusia. omongan saya. Iya jangan dipotong, mau anak manusia mau anak tunggal, nanti bantahnya. Anak tuyul. Dengarkan dulu. Iya, dengarkan dulu saya menjelaskan. Yesus itu kan bangkit di hari yang ketiga. Yesus berkata di dalam Wahyu, aku sudah mati, namun lihatlah aku hidup selama-lamanya. Jadi Yesus sampai hari ini pun masih hidup. Sementara Iya, memang. Nabi Yesus Anda masih sudah hidup. meninggal. Udah Yesus meninggal masih hidup. Yang asli tapinya itu masih hidup. Tidak pernah mengalami kematian dia. Ini masuk neraka nih aki-aki ini lama-lama. Tidak pernah dia. Gak pernah Yesus itu yang asli meninggal. Gak pernah. Jangan kau Dia bilang masih Yesus. hidup. Dia Jangan harus kau bilang Yesus masih hidup. Nanti kau dilempar ke lautan api. Yesus Jumat. masih hidup Taunya. dan dia akan Masih hidup datang. enggak kau? Usia Yesus saat ini baru 2 hari dan dia akan datang lagi untuk mati di atas muka bumi ini. Hati-hati loh ya. Yesus jelas. bilang, Iblis adalah bapa pendusta. Jangan sampai kau kena godaan itu iblis. di dalam Yohanes 8:44 itu. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Itulah kau, saya Nah. anak Allah. Berarti Allah ada itu bapak iblis, saya. berarti ada iblis yang menyamar Tuhan. Itulah dia yang datang mengaku bintang timur, Kalau memang yang ingin begini menyamai. loh. Sebentar, Satu-satunya, tunggu dulu. Satu-satunya narasi yang harus kita bangun sesuai dengan data ilmiah. Yesaya 14 menerangkan bahwasanya iblis ingin menyamai Tuhan. Nama iblisnya adalah bintang timur. Ada makhluk mengaku Yesus di Pulau Patmos datang mengaku sebagai bintang timur. Di dalam Lukas 21 nomor 8 Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, yang memakai namaku dan mengatakan akulah dia. Di Pulau Patmos ada makhluk mengaku Yesus, akulah Yesus, tunas Daud, sang bintang timur. Dia memberikan simbol bintang timur, mengatakan dirinya sebagai Halail bin Sakar. Artinya dia adalah Lucifer yang datang membawa-bawa nama Yesus, yang Yesus katakan waspadalah kepada penyesat yang menggunakan namaku. Itu fakta ilmiah. Kristen adalah angkatan jahat yang percaya kepada kebangkitan Lucifer. Ingat, Lucifer itulah yang saudara sembah. Demikian. Iya kan, Anda kan bisa bilang Anda berstatement tanpa kuasa kebangkitan. Anda mulai. berstatement berdasarkan kematian. Sebentar dulu. Makanya intinya cuma satu. Anda menjajakan, menjual, mengekspos bahwa inilah ajaran orang yang sudah meninggal. Apapun yang Anda ajarkan, pemimpin Anda sudah meninggal, nggak bisa bangkit, artinya tidak bisa mengalahkan kematian. Makanya saya ini Luga Tambunan tidak pernah mau mendengarkan ajaran orang yang setelah dia mengajarkan tentang Tuhan tapi dia sendiri mati. Makanya kata Paulus, jika Kristus tidak dibangkitkan, saya akan kembali lagi ke profesi semula, menjadi garong. Ingat itu ucapan Paulus, jika Kristus tidak dibangkitkan, buat apa kita di sini kumpul-kumpul? Mending kita bubar aja. Tetapi karena Yesus bangkit, sebab dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup, ku tak gentar. Yesus sudah bangkit, makanya saya pun mau percaya karena berdasarkan kuasa kebangkitan itu. Lalu Itu apa? tanda apa tuh Bang Luga? Bang cuma ajarkan ajaran janji. Kutanya dulu, Nanti aman. Kebangkitan Nanti itu tanda untuk siapa Bang Luga? Berdasarkan pengakuan Yesus. Itu artinya, Bang Juma kalau misalnya dibunuh orang hari ini mau nggak? Mau nggak? Sekarang tunggu. Saya tanya dulu Bang Luga. Kebangkitan menurut Yesus itu tanda untuk angkatan jahat atau angkatan benar? Bukan, kebangkitan itu adalah kemenangan bagi orang-orang benar. Makanya kita kudu Mana bangkit. dalilnya? Yesus mengatakan kebangkitan ini, kebangkitan yang terjadi kepada Yesus itu adalah jelas sekali sebagai simbol untuk angkatan jahat. Salah tafsir Bang Juma. Yesus sendiri berkata, aku sudah memberikan. Oke, Yesus sendiri berkata, aku
penguasa dunia ini tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Yohanes 14 ayat 30. Yesus ini berbicara tentang berarti dia kuasa bukan dan Tuhan. kekal. Berarti dia bukan Tuhan kan? Loh, dia sendiri bangkit dari antara orang mati pakai kuasa sendiri, bukan pakai kuasa siapa-siapa. Bukan masalah. Sekarang saya tanya, Yesus Ini- bangkit pakai kuasa siapa? Coba silakan Anda jawab. Yesus bangkit pakai kuasa siapa? Kuasa setan. Tuh, Gak kan ada, salah lagi, tambah satu gak lagi. ada Yesus bangkit, Anda gak tidak ada. mengatakan Yesus Yang pakai bangkit kuasa setan. itu, Berarti Anda yang bukan bangkit Islam, itu, Anda udah murtad dari Islam. yang bangkit itu adalah anak manusia. Nah, anak manusia bangkit dari kuasa siapa? Dengan kuasa Anak siapa? manusia ini kemudian sebagai tanda simbol atau Iya, tanda kode dibangkitkan oleh kuasa untuk angkatan siapa? jahat. Dibangkitkan oleh kuasa siapa? Angkatan jahat ini dipalingkan kemudian oleh iblis untuk percaya kepada iblis bahwa bangkitnya anak manusia ini membuktikan bahwa bangkitnya Tuhan dari kematian. Apa yang terjadi? Angkatan jahat menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Betul atau tidak? Iya, sekarang saya akan tanya ke Bang Juma nih, Yesus itu bangkit dari kematian pakai kuasa siapa? Coba jawab. Iblis yang bangkit. Oke. Iblis itu udah dilempar dari neraka, itu nggak perlu bangkit, itu udah tinggal jadi lontong di neraka. Itu kita nggak perlu bahas iblis. Sekarang kita bahas Yesus bangkit dari kematian pakai kuasa siapa? Silakan dijawab. Oke. Dengarkan saya, Bang Luga. Anda baca data yang saya sajikan. Sabar dulu, sabar. Anda kemudian baca data 2 Korintus 13 nomor 4 atau Kolose 2 nomor 12. Silakan Anda baca. Biar orang semua dengarkan. Paulus, udah kong kali kong sama Paulus nih sekarang ya Bang Juma. Enggak, supaya Anda tahu Yesus itu, Anda kan bertanya kepada saya. Oke? Ya. Saya jawab. Menurut Paulus, karena sekalipun Yesus telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Elohim, kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Kolose 2 nomor 12, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Yesus di antara orang mati. Kuasa Allah, Yesus dibangkitkan di antara orang mati. Dalilnya kok salah? Berarti Paulus salah. Makanya, oke, sekarang saya bicara ya, jangan dipotong. Dalil ini dibantah, Paulus Makanya dibantah. Anda jangan bermain-bermain di sebentar dulu, kasih saya waktu bicara. Makanya Bang Juma itu harus cerdas. Contoh Luga Tambunan yang cerdasnya kan gini, kalau Anda bermain-bermain di tulisan Paulus, gimana nih pendiam Anda cuma membaca sebentar. Kalau Anda cuma membaca topik-topik atasnya, Anda memakai itu, Anda terjerat. Makanya ketika Paulus bicara, baca sampai habis supaya Anda tidak terjerat di dalam tulisan Paulus. Anda bilang dengan kuasa Allah. Tidak ada yang salah dengan begitu perkataan. kok. Dalilnya begitu. Makanya kau baca lagi penjelasan Paulus di bawahnya. Paulus mengatakan di dalam Roma 8 ayat 11, Yesus itu dibangkitkan oleh roh, yaitu roh Allah. Roh Allah ini juga menurut Paulus adalah Allah. Makanya jadi Yesus dibangkitkan itu oleh Roh Kudus. Roh Kudusnya kenapa tidak dilibatkan Bang Juma? Kalau Bang Juma tidak melibatkan Roh Kudus dalam kebangkitan Yesus, berarti Bang Juma siap-siaplah dibakar di lautan api dan berang dan menjerit-jerit bersama dengan blokir permanen di neraka kalian. Dalilnya sudah sangat jelas pun bahwasanya Yesus dibangkitkan dengan kuasa Allah. Masih juga dibantah. Inilah bukti bahwa Anda itu adalah pengikut Lucifer. Data yang tertera di Bible pun Anda bantah. Bagaimana ceritanya tuh? Dalil yang ada di kitab Anda bantah sendiri. Tulisan Paulus kira-kira sama-sama Allah. Di situ dijelaskan kok Yesus dibangkitkan dari kuasa Allah. Bukan kuasa Allah Bang Juma. Coba tunjukkan kepada saya di mana pernah Yesus berdoa kepada Roh Kudus. Mana?
tunjukkan. Begini, Di mana Yesus berdoa kepada dengan Roh Kudus, di mana? Ada. Ada. Yesus itu Roh Kudus yang ada di surga. Mana? Roh ketika Yesus Kudusku. dibaptis. Yesus selalu berdoa, Bapakku yang ada di surga. Sebentar. Roh Kudusku yang ada di surga ada. Karena Roh Kudus itu juga memang makhluk. Dia adalah Gabriel, bukan Tuhan. Gabriel. Di mana Yesus pernah berdoa kepada Roh Kudus? Coba. Oke. Sekarang Bang Juma diam dulu ya, jangan dibantah dulu. Jadi gini, Yesus ini kan ingin meminta petunjuk. Meminta petunjuk itu tentu kepada bapaknya, bukan kepada ibunya. Roh Kudus itu dia memenuhi Yesus. Bahkan Yesus itu Mulai membuat ngaco. mujizat dengan kuasa Roh Kudus. Matius 12:8. Aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah. Lukas 4 dikatakan roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itulah aku berkuasa membangkitkan orang mati. Kisah Rasul 10:38, Allah mengurapi Yesus dengan kuat kuasa Roh Kudus. Roh Kudus ini juga pelaku kuasa, jangan dibikin kayak pengangguran. Bang Juma ini hanya melibatkan Yesus Bapak Yesus, Allah Yesus, seakan-akan Roh Kudus ini tidak pernah bikin apa-apa. Yang membangkitkan Yesus itu adalah Roh Kudus atas izin Bapa. Bapa itu hanya memberikan izin, lalu kuasanya itu dari Roh Kudus. Kenapa harus kuasanya dari Roh Kudus? Ketika Bang Juma ingin punya anak, tentu mainnya bukan sama pohon, bukan main sama tentu main sama istrinya, maka lahirlah anak. Jadi anak itu ada karena perpaduan antara suami dan istri. Demikian juga Yesus, dia membuat mujizat tentu pakai kuasa ibunya karena dia pun lahir dari emaknya, bukan mamanya. Masa Intinya seorang anak ya, misalnya begini Bang Juma ya, saya kasih contoh. Saya kekayaan saya 1 triliun. Saya menikah dengan calon istri saya, Renata, kekayaannya 7 triliun. Lalu ketika saya menikah dengan dia, maka saya punya anak namanya James. Duit anak saya ini 7 triliun. Dari bapaknya 1 triliun dan bapaknya 1 triliun. Artinya Allahu begini, Bang Akbar. Juma, yang namanya anak itu pasti nerima kuasa dari izin dari bapaknya, kuasa dari ibunya. Sama seperti waktu janin terbentuk di dalam rahim seorang perempuan, itu gabungan sperma dan sel telur. Dua-duanya harus kerja. Nggak boleh cuma Bang Juma main-main di pohon, nggak akan ada jadi anak. Yang ada pohon nanti rusak. iya. Jelas kan? Ya, kembali ke Jadi tema bahwasanya Yesus itu membuat Dinda Fandi silakan dengan kembali ke kuasa tema. Roh Kudus, Bang Juma, dengan kuasa iya. Roh Kudus, tapi tentu atas izin bapaknya. Malam. Tunggu dulu, baru apa? Dulu. Udah keok kasihan pulang. Dulu aku Kali sedikit. ya. Nanti dulu Bang Luga, begini Bang Luga. Jadi kesimpulannya Bang Kenapa lagi Luga. lu? Iya, Dimit dulu dulu, lagi nih anak. dimit dulu Bang Luga. Jadi Bang Luga, ya kan, yang ditemui Kakanda Paulus di Damsik itu sesungguhnya adalah, nah sebentar kita dapat jawabannya. Apa yang diajarkan Paulus di dalam Roma 14 nomor 9 tadi yang disampaikan oleh Bang Zuma? Maka sebab untuk itulah ia mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Nah, ini ajaran Kakanda Paulus. Sementara yang Yesus ajarkan adalah satu-satunya Tuhan yang benar itu Bapa. Engkau harus menyembah Bapa. Lukas 4:8, Matius 4:10. Bapa yang harus kau sembah. Tetapi ajaran Kakanda Paulus ini, karena yang ditemui di Damsik itu adalah tanda tanya, sebentar kita jawab. Nah, kita tengok Bang Luga di dalam 2 Korintus 11:14 tadi, iblis pun bisa menyamar menjadi malaikat terang. Nah, ketakutan saya yang diimani kawan-kawan Kristen itu bahwa Kakanda Paulus bertemu Tuhan katanya di Damsik, ternyata bukan Tuhan, tetapi simbolis. Karena di dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapak Muluga katanya. Nah, ditegaskan juga dalam Yohanes Matius 7:23 tadi bahwa orang-orang yang menyebut aku Tuhan, bernubuat demi namaku, bermukjizat demi namaku, mengusir setan demi namaku, aku tidak pernah mengenal mereka, kata Yesus. Kata Yesus, hanyalah kamu, Luga, kamu sekalian pembuat kejahatan, kalian nanti akan disepak ke neraka. Mati, Karena
Karena kalian itu yang pertama mengikuti ajaran simbolis yang Kakanda Paulus ajarkan dalam Roma 14:9, kalian mengimani Yesus mati. Nah, itu ajaran simbolis, itu ajaran angkatan jahat. Makanya Bang Luga, nanti kalau kami sudah di akhirat nanti, tunggu dulu. Kami sudah di akhirat nanti, kami akan melewati jembatan Siratal Mustaqim dan melihat Bang Luga jatuh sebelah kiri ke dalam neraka jahanam dan kekal di dalamnya halilintar. Makasih Bang Zuma. Aku izin turun dulu Bang Zuma. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan marah Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petinju kelas bulu jangan dinaikin lah Bang Juma. Petinju kelas terbang, kelas bulu janganlah. Ntar sekali pukul penyok meninggal pula langsung ke neraka. Tolong kasih petinju yang memang bobotnya itu bisa dipukul, bisa sekali pukul itu seluruh bumi rontok gitu. Kalau kakak si Pandi ya, Juma sebenarnya bukan level saya, cuma daripada nggak ada yang digulung, ya terpaksa lah saya banting terus. Saya tuh kelasnya tuh Zakir Naik, yang juta orang 2 juta itu kelas saya. Tapi karena nggak ada lagi yang mau dilawan, mau nggak mau lah si Ardiansa lah, tukang sayur lah, boleh lah. Yo silakan maju. Ada yang mau digulung lagi nggak? Dan saya bilang, kalau Anda mengatakan Paulus tanpa ada kuasa kebangkitan, dan saya melihat Anda tidak bisa bangkit dari kematian. Ketika Anda tidak bisa bangkit dari kematian, saya cuma menganggap Anda adalah tempe. Luka, ya bentar. Luka, lu udah pernah diskusi? Waalaikumsalam. Semalam mimpi Udah apa pernah Burunda? diskusi sama Zakir? Anaknya Zakir Naik udah saya banting di Malang waktu itu, udah sampai. Iya, pakai bahasa apa kamu Luga? Pakai bahasa apa? Bahasa Inggris Pakai lu bahasa lah. Inggris. Kalaupun tidak bisa bahasa Inggris, silakan diterjemahkan oleh si Juma. Nanti Juma yang terjemahkan atau siapa? Nggak masalah. Ini yang penting Yesus bangkit oleh Roh Kudus, bukan cuma Bapa yang ngebangkitin Yesus, tapi Roh Kudus. Roma 8 ayat 11. Matius 13:28. Itu tanda angkatan jahat, udah dibilang pun. Tanda apa lagi sih? Matius 12:39. Angkatan jahat minta tanda dan tidak diberikan satu tanda apapun kecuali kebangkitan. Jadi kebangkitan dari kematian itu adalah tanda untuk yang jahat. Juma tahu Simpson nggak? Simpson itu kan Jangan bawa kemana-mana. Yesus mengatakan dengan jelas tuh, angkatan jahat ini meminta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali kebangkitan. Oke, kan saya bilang. Dalilnya jelas. Ya, dalil tanpa kuasa jatuhnya tempe. Ya Allah ya Karim. Anda boleh bangga dengan kebangkitan. Silakan. Tapi ingat, kami orang yang terpelajar paham betul bahwa orang-orang yang percaya kepada kebangkitan sosok makhluk dari kuburan sebagai syarat menjadi Tuhan, itu adalah angkatan jahat. Maka kalian semua adalah penjahat. Buktinya di dalam Matius 7, tanda-tanda angkatan jahat itu pengikutnya sebagai penjahat disebutkan di sana. Matius 7:22 nomor 23. Tanyalah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu Yesus mengatakan itu. Kan saya bilang. Iya, sekarang saya bilang itu kan tafsiran dan ajaran Anda. Bukan tafsiran. Sekarang saya tanya saudara Luga, yang memanggil Yesus Tuhan dan bermujizat pakai nama Yesus itu agamanya apa? Kristen. Nah, Kristen. Jelas kan? Jelas itu. Berarti angkatan jahat meminta tanda kebangkitan. Akibat dari kebangkitan, orang Kristen percaya Yesus Tuhan. Karena dia bangkit, maka mereka mengusir setan pakai nama Yesus. Itulah buktinya bahwa kebangkitan adalah tanda atau simbol, kode untuk angkatan jahat. Untuk supaya kita bisa membedakan angkatan jahat dan angkatan benar, itu adalah kebangkitannya. Kalau ada orang yang percaya kepada kebangkitan makhluk yang bernama Yesus ini, maka dia itu adalah angkatan jahat. Alhamdulillah kami umat Islam tak percaya itu. Jadi Itu kan saudara begini. Luga. Jadi gini, saya orangnya, saya nggak suka orang ngomong-ngomong kebanyakan tapi dia nggak bisa bangkit dari kematian. Itu saya. Loh, Saya bangkit orang ini dari nggak bisa kematian itu simbol kejahatan. Iya, dengerin dulu. Bentar lagi kan kau dulu.
La haula Begini wala loh Bang quwata Luga, kan illa saya billah. bilang. Anda boleh bangga, tapi itu adalah angkatan jahat. Sebentar dulu, ganti yang ngomongnya. Kan Anda kan udah mengajarkan kalau ada yang percaya kebangkitan itu justru yang jahat. Itu kan statement Anda. Tetapi sayang, statement Anda ini tidak didukung dengan kebangkitan Nabi Anda. Loh, Kecuali seandainya berapa kali Nabi saya Anda harus bangkit katakan? dari Sebentar Angkatan dulu, Bang jahat Juma. minta satu tanda. Kenapa Nabi kami tidak bangkit dari kematian? Karena kami bukan penjahat. Berbeda dengan kalian. Tuhan kalian harus bangkit dari kematian. Kenapa? Karena kalian itu angkatan jahat yang menggantikan posisi yang maha tinggi dengan mayat yang bangkit dari kuburan. Itu kalian. Kami bukan Begini itu. loh. Kami bukan golongan itu. Begini loh, Golongan Bang Juma. jahat itu Kristen yang percaya akan kebangkitan orang Oke, yang oke. telah mati. Itu loh. Oke, saya dulu Bang Juma, bicaranya gantian dong. Jangan Nah, dipotong-potong. silakan. Kan saya bilang, Anda ngomong yang maha tinggi. Tapi yang maha tinggi ini nggak pernah nongol dari zaman Adam sampai sekarang. Jadi Tidak Anda nggak usah. ada Tuhannya para nabi itu pernah nongol. Yang nongol itu hantu. Kalau nggak ada, suruhlah dia pulang ke kampung selama. Yesus mengatakan, ada nggak orang yang pernah melihat Tuhan? Kata Yesus. Ada nggak? Yohanes 5 nomor 37. Ada nggak Yesus menurut berkata, Yesus? bentar Menurut ya, Yesus ada nggak orang yang pernah melihat Tuhan? Ada. Siapa? Jadi gini. Siapa? Iya, makanya dengar dulu. Aduh, debat kusir. Ada Bang Luga. Gak ada. Jangan debat kusir dulu, gantian dulu Mudah-mudahan bicaranya. saudara Luga ini masih bisa sehat, ya. Bukan. Jadi orang yang percaya kepada kebangkitan dari kematian itu adalah angkatan Astagfirullah, jahat, astagfirullah. angkatan jahat. Jadi kalau mau lihat angkatan jahat, saudara-saudara, lihatlah orang yang menyembah manusia yang bangkit, yang keluar dari kuburan. Itulah Ya angkatan jahat. sekarang begini, salahnya di mana Penjahat sih itu. kalau menimbang itu? Salahnya di mana? Salahnya jelas Matius 7, 22 nomor 22 sampai nomor 23. Itu salah tafsir, Juma. Bagaimana Itu mungkin salah tafsir? Orang yang memanggil Yesus Sekarang Tuhan saya tanya. dianggap Yesus sebagai pembuat kejahatan. Itu Oke, valid. sekarang saya tanya, ketika Yesus melempar orang ke neraka, Apa pula Yesus kan melempar Yesus orang kan ke berkata, neraka? "Enyahlah ke dalam lautan api." Itu lagi-lagi Anda ingin menyamakan Yesus dengan yang maha tinggi. Itu Lucifer itu. Hanya ajaran Lucifer Kan yang melempar mengajarkan orang ke kemudian. neraka nanti. Saudara Luga, coba Anda baca di dalam kitab Gantian kitab dong. yang Anda gunakan. Iya, sabar. Omongan saya dipotong-potong. Sabar. Iya, kita gantian, gantian. Di dalam kitab yang Anda gunakan, Oke. ya, di situ diterangkan dengan sangat jelas bahwasanya ini kenapa noise? Diterangkan di dalam kitab saudara bahwa iblis, ya, yang adalah Lucifer ini itu diusir ke atas muka bumi ini bersama dengan malaikat-malaikatnya. Dia bersama dengan malaikat. Malaikat-malaikat iblis ini bersama-sama dengan rajanya diusir ke atas muka bumi. Dan salah satu tanda simbol iblis itu adalah mengajak manusia menyembah kepada sesamanya makhluk, di mana makhluk ini sendiri yang datang mengaku sebagai Yesus yang bangkit dari kematian, mengaku sebagai bintang timur. Sedangkan bintang timur ini di dalam tradisi Yahudi disebut Hailale bin Zakar. Dialah malaikat yang jatuh yang ingin menyamai Tuhan pencipta alam semesta yang maha tinggi. Nah sekarang saudara melantik Yesus, apapun Yesus, sedikit-sedikit Yesus, raja di atas raja, sedikit-sedikit Yesus. Berarti Anda ini adalah malaikat Lucifer yang ingin menggantikan posisi Elohim, posisi yang maha tinggi dengan anak manusia yang bukan apa-apa. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa kok dilantik jadi Tuhan. Kenapa? Karena adanya pengaruh makhluk yang datang kepada Kristen mempengaruhi semua orang Kristen untuk mempertuhankan Lucifer. Itu fakta. Maka endingnya kemudian pada hari terakhir, di situ diterangkan kok, pada hari terakhir aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa mereka? Yang menganggap Yesus Tuhan, bahkan sampai pada level bermujizat. Mereka semua diusir. Siapa itu? Angkatan jahat, orang jahat, penjahat,
yang pro terhadap setan, yang pro terhadap Lucifer, yang pro terhadap Yesus palsu, yang datang ngaku-ngaku Yesus. Ingat Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan mengatakan akulah dia. Jadi apabila ketika ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya, kata Yesus. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Apabila ada orang berkata bertemu Yesus di padang gurun, bertemu Yesus dalam bilik, jangan kau percaya, sebab kedatanganku yang kedua ditandai dengan apa? Dengan cahaya yang bersinar seperti kilat dari timur sampai ke barat. Itulah tanda kedatangan Yesus yang kedua. Oke, jangan terlalu panjang. Nanti saya bingung pula mau jawab yang mana. Bagus. Kan saya bilang, ketika Yesus pada hari-hari terakhir, mereka banyak yang berseru, Tuhan, Tuhan, kami sudah membuat mujizat demi namamu. Ya kan? Di hari-hari terakhir ini, pertanyaannya ini lagi acara apa? Kok jutaan orang pada teriak-teriak? Ini momennya lagi apa? Pertama, satu, sunatan massal. Kedua, ada penjualan ayam Bangkok. Ketiga, penghakiman. Kok jual ayam Bangkok? Pak Bambam. Iya kan, makanya kan Bang Juma kan harus tahu ini momennya acara-acara apa. Satu, sunatan massal, dan kedua pembagian sembako, ketiga penghakiman terakhir. Ternyata ini adalah event terakbar dalam semesta, yaitu penghakiman terakhir. Pertanyaannya, kalau sudah penghakiman terakhir, siapa hakimnya? Ternyata yang jadi hakim di penghakiman agung, penghakiman terakhir, itu ternyata bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata Yesus yang jadi hakimnya. Nah, kalau di hari penghakiman terakhir, ini cuma dua, surga atau neraka. Nah, Tuhan, kami sudah membuat mujizat demi namamu, mengusir setan demi namamu. Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru-seru akan masuk surga, kata Yesus. Artinya, bukan setiap orang yang mengaku-ngaku Yesus Tuhan akan masuk surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapakku. Lalu, kalau mengusir setan, 12 murid Yesus mengusir setan. Di Matius pasal 19, Yesus berkata, kamu sudah mengusir setan, kamu akan duduk di atas 12 tahta. Tuhan, apakah upah kami? Kami sudah mengikut Engkau. Kami sudah mengusir setan demi namamu. Kata Yesus, barang siapa yang percaya kepadaku dan meninggalkan keluarganya demi namaku, mereka akan mendapatkan upah 100 kali lipat maupun di bumi dan di surga. Jadi Bang Juma harus tahu kenapa mereka diusir. Mereka ini diusir karena bawa-bawa mujizat untuk nutupin dosa mereka. Mereka mungkin berzina, mereka mungkin bercabul, tapi mereka untuk nutupin dosanya, kan kami udah ngusir setan Tuhan, kami udah bikin mujizat, kami udah bernubuat. Tuhan bilang orang yang masuk surga itu yang melakukan kehendak Bapakku. Mereka tidak berzina, membunuh, tidak mencuri, dan juga bermujizat, ya itu masuk surga. Tapi kalau dia berzina, membunuh, mencuri, tapi dia bisa ngusir setan, itu nggak jadi jaminan. Ngusir setan nggak jadi jaminan. Makanya di Lukas pasal 10 ayat 20, Tuhan, kami udah mengusir setan demi namamu, kata Yesus. Kamu jangan berbahagia, tetapi berbahagialah karena. Terus yang kedua, poin yang kedua, kita ngomongin Tuhan, tapi yang nongol, yang bisa melakukan segalanya adalah Yesus. Membangkitkan orang mati, Yesus. Mencelikkan mata orang buta, Yesus. Mana Tuhannya? Kan Tuhan kan nggak pernah bikin apa-apa, cuma ngaku pencipta langit dan bumi. Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Gantian. Makanya saya bilang, Yesus itulah. Karena kenapa? Hanya Yesus yang bisa membangkit. Emang saya tanya, Bapak di surga pernah nggak bisa bangkitin orang mati? Mana? Makanya Baca Yesus Kisah berkata, Para Rasul 2 nomor 22, itu dalilnya. Tuhan membangkitkan orang mati dan seterusnya. Baca. Iya, Matius 12 ayat 28, Yesus berkata, aku membuat mujizat itu dengan kuasa Roh Tuhan. Lukas pasal 4. Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Saya bacain ya, Kisah Rasul berapa?
Biar Dua, fair. nomor dua, Kisah dua. Rasul. Dua, Habis dua, itu dua. saya ngomong jangan. Saya belum selesai masalahnya. Ya. Aduh, Kisah Rasul tulisannya si Paulus lagi diangkat-angkat. Kau udah ngefans sama Paulus apa gimana sih? Kisah Rasul. Tulisannya Paulus diangkat-angkat lagi buat nipu orang. Tapi maklum lah namanya juga orang lagi apa domba yang sesat. Kisah Rasul 2 ayat. Dua-dua. Kisah Rasul 22. Kisah Rasul 22. Tapi kita harus sabar nih nuntun domba-domba Tuhan nih biar masuk surga. Kisah Rasul 22 ayat. Dua-dua Cahayu. Ayat Kisah Rasul 22 ayat 2. Lo ngomongin jelas. Tiba-tiba turunlah dari langit. Lain dikasih, lain dibaca. Kisah Rasul 2 ayat Dua-dua. 22. Hai orang-orang Israel nih, ayat lama nih. Dengarkanlah perkataan ini. Ialah Yesus dari Nazaret, seorang pelai yang ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan mujizat-mujizat, tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah. Nah, yang dilakukan oleh Allah, betul? Yang dilakukan oleh siapa? Puji Allah. Nah, begitu dong. Iya, tapi Allah ini kalau dia melakukan mujizat itu perantaraan yang namanya Roh Allah, Roh Kudus. Iya. Jadi gini Juma, jadi gini, biar lu tahu gini. Bapak kerjanya itu menentukan, mengizinkan. Iya. Tetapi yang melakukan, kuasa yang membangkitkan itu bukan Allah. Dia cuma Allah itu Iya, Bapa. iya. Ya, Allah Bapa di sini ya. Allah Bapa itu tugasnya memerintah, mengizinkan dan menentukan. Dia intelektual. Iya, Jadi iya. tugasnya Allah Bapa itu intelektual, dia merancang. Tapi yang melakukan tindakan-tindakan kebangkitan itu bukan Bapa, itulah Roh Kudus. Jadi Bapa. Terus yang bawa ayam ini tadi ayam Bangkok bagaimana dia nasibnya? Ya makanya kan saya bilang Yesus itu kan anak tunggal Bapa. Anak Yang tunggal bawa itu ayam firman. Bangkok tadi bagaimana nasibnya? Ternyata Tuhan yang memberikan kemudian kuasa. Iya Mana kan. dong? Yesus itu kan menerima kuasa kan dari Roh Kudus. Iya, Bukan yang dari bawa Bapa. ayam Bangkok gimana nasibnya? Ya orang yang bawa ayam Bangkok itu ya masuk neraka. Ya. Aku nih bisa diajarin semuanya. Kampret. Ini kalau masuk neraka nih awak kasihan lah ya. Jancok. Jelas lah mukanya. Nanti kalau masuk neraka kali. Balas Begini itu loh, ayam ya Bangkok. Begini, kalian tuh jangan di sini. Tiba kata. Aduh 11, 12, bahaya. Nanti kamu dikejar-kejar sama peternak ayam Bangkok loh. Makanya saya bilang di dalam Alkitab itu ada yang namanya Allah, ada yang namanya Roh Allah. Allah dan Roh Allah itu beda. Balas Keduanya anak-anak. ini, gini loh, keduanya ini melakukan tugas masing-masing. Pertama Allah, Roh Allah juga melakukan mujizat. Di Matius 12:8, aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah. Jadi bukan cuma Allah doang yang bekerja, Roh Allah yaitu Roh Kudus juga main. Kalau kalian hilangkan Roh Kudus kan kalian cuma mainkan Allah Yesus, Allah Yesus, Allah Yesus, ya jatuhnya memang Yesus nabi. Jadi gini, kesimpulannya begini. Kalau Yesus melakukan mujizat dengan kuasa Allah, kesimpulannya adalah Yesus adalah nabi. Betul, saya setuju. Jikalau Yesus melakukan mujizat dengan kuasa Bapa atau dengan kuasa Allah, maka kesimpulan pastinya Yesus adalah nabi bukan Tuhan. Saya setuju. Ya. Tetapi ada tapinya. Kalau Yesus membuat mujizat dengan kuasa Roh Kudus atas izin Bapa, kesimpulannya adalah Yesus adalah Tuhan. Bang sekarang Zizi, kamu syukran. pilih Bang A Zizi. atau B? Barakallah. Kalau saya pilih B, karena yang benar adalah Yesus melakukan mujizat atas izin Bapa dan kuasa Roh Kudus, bukan kuasa Bapa. Jelas, tamat ya?
Murtad, murtad. Juma. Aduh, Mau yang mancing kasihan bola. nih peternak ayam bangko ini yang kasihan ini. Lagian, kan saya tanya tadi ke Juma, itu Tuhan bersuruh Tuhan, iya pertanyaannya itu eventnya event apa? Dia bilang sunatan masal kah? Penjualan ayam bangkok kah? Atau Ayam bangko disinggung lagi. Penjual ayam bangko lama-lama peternak ayam bangko naik semua ke sini loh. Allahu Akbar. Tersinggung nih. Ah itu lalu Agung Kasihan, tersinggung kasihan. dia gimana tuh? Balas ya, Iya, kan? jangan bangko. Pertanyaannya kan begini, kenapa orang berseru kepada Yesus Tuhan Tuhan di hari kiamat? Kenapa harus ke Yesus teriaknya? Kenapa teriaknya nggak ke Musa, nggak ke Muhammad? Ternyata bos yang duduk di singgasana adalah Yesus. Aduh. Orang kenapa teriaknya ke Yesus? Kenapa nggak teriaknya ke Allah? Ya berarti kan Yesus itu Allah. Gimana Iya sih? iya. Aduh. Padahal Sekarang saya kalau- tanya, Ya, yang iya. jadi hakim di akhir zaman siapa? Yang jadi hakim agung siapa? Yang jadi hakim itu Allah. Nah itu udah kau baca tadi teriaknya ke Yesus bukan ke Allah. Yesus, kami udah mengusir saya. Berarti dialah hakimnya. Yesus Aduh. berdasarkan Yohanes 8:42 kalau sorry. Yohanes 12:4. Yohanes 8 Yohanes gimana itu, Bang? Yohanes 12 nomor 42. Coba Anda baca di situ. Apa tuh bacaan aja. Benarkah Apa teman-teman? tuh? Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya. Benarkah? Itu firman yang Yohanes katakan. 8, Yohanes 8 ya. Iya, firman itu yang jadi hakimnya. Berarti yang jadi hakim agung kan Yesus firman. Adalah ucapan yang pernah Yesus ucapkan. Barang siapa yang Barang menolak siapa- aku, dia sudah ada hakimnya. Hakimnya yaitu firman Yaitu yang telah firman kukatakan. yang telah kukatakan kepada mereka. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Artinya Ya, iya. ucapan-ucapan Yesus yang pernah dia ucapkan pada saat dia 3 tahun berkhutbah kepada Bani Israel, itulah yang menjadi dasar pijakan penghakiman. Karena Iya, Yesus makanya tidak pernah- aku bilang itu Yesus Tuhan karena perkataannya Yesus- menjadi hakim. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya menjadi Tuhan, dirinya dituhankan, disembah, dan Yesus banyak itu orang kan yang sudah menuhankan bilang dia- kemudian. Aduh, Maka Yesus inilah sudah bilang sebabnya, dia anak inilah sebabnya ya ukhti raswa KBK syukran. Inilah sebabnya kemudian sehingga orang-orang Kristen ini mengikuti nabi palsu, di mana tanda nabi palsu itu adalah salah satunya memanggil Yesus Tuhan. Coba Anda baca Matius 7 dari nomor 15 sampai 23. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu, tanda-tanda nabi palsu, pengikutnya memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, bernubuat, bermujizat. Nah itu tanda 12 nabi murid Yesus palsu pengikutnya 12 itu begitu. Iya, 12 murid Yesus, Rasul Petrus itu menyembuhkan orang lumpuh di Kisah Rasul 3:16 itu demi nama Yesus. Pertanyaannya, apakah Rasul Petrus masuk neraka? Tidak, Yesus sendiri berkata, kamu yang 12 ini akan semeja dengan aku di dalam kerajaanku di surga. Yang 12. Coba dibaca lengkap aja dulu Matius 7 ya. Dari buahnya kamu melihat mereka, yaitu tidak setiap orang, tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Nah, kita lihat ke-11 murid Yesus melakukan kehendak Bapa dan memanggil Yesus itu sebagai Tuhan atau junjungan atau nabi atau Sekarang rasul. saya tanya, Sedangkan kenapa orang Kristen, sabar. Sedangkan orang Kristen ini tidak melakukan kehendak Bapa. Coba ibadah minggu, menyembah Yesus, makan babi, tidak bersunat, itu bukan kehendak Bapa semua. Makanya orang-orang Kristen ini semuanya digulung masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Itu fakta. Saya bantai ya. Silakan. Tapi saya bantai ya. 12 murid Yesus ya, mereka itu menyembuhkan orang lumpuh di dalam nama Yesus. Itu yang melakukan Petrus.
Ya. Di dalam Lukas 10 ayat 20, 12 murid Yesus juga dengan ke-70 murid itu mengusir setan demi nama Yesus. Ya, tapi melakukan kehendak Bapa. Ya kita fokus dulu kan di dalam- Sedangkan begini loh. Kristen ini Sebentar dulu Bang Juma, bermujizat jangan dipotong. mengusir setan Iya. pakai nama Yesus, tapi tidak melakukan kehendak Bapa. Kenapa? Karena yang diikuti oleh Kristen adalah Yesus palsu itu tadi. Begini dong, Juma gini. Begini ya, kalau ada kebohongan satupun di dalam ajaran kita, itu kita udah masuk neraka. Nggak perlu kudu harus mencuri, membunuh, masuk neraka. Kita berbohong tentang pengusiran setan dalam nama Yesus pun, walaupun melakukan segala yang baik, itu tetap masuk neraka. Makanya poinnya di pengusiran setan atas nama Yesus. Nah pertanyaannya, 12 murid Yesus itu mengusir setan demi nama Yesus. Dan Lalu mereka apa? mereka Sebentar melakukan dulu. kehendak Bapa. Tapi kalau Iya. Kristen bermujizat juga pakai nama Yesus, tapi tidak melakukan kehendak Bapa. Pertanyaannya begini, mengusir setan dalam nama Yesus itu suatu kebenaran atau kebohongan? Itu dulu jawabnya. Mengusir Kebenaran. setan pakai nama Yesus itu adalah tanda-tanda yang diberikan kemudian oleh Yesus kepada pengikutnya. Tapi Yesus mengatakan, tanda-tanda nabi palsu juga bisa bermujizat. Oke, Matius 24 nomor 24 bisa melakukan hal yang sama dengan Iya, pakai nama Yesus memanfaatkan nggak? dengan Pakai nama Yesus memanfaatkan dengan memanfaatkan nama Yesus. Oke. Yesus dia pakai, makanya dikatakan, bukankah kami bernubuat, bukankah kami bermujizat, bukan kami mengusir setan pakai namamu? Apa kata Yesus? Nyahal daripada aku. Kenapa demikian? Karena orang-orang Kristen tidak melakukan kehendak Bapa. Sekarang saya tanya Bang Luga, atas kehendak siapa Bang Luga ibadah hari Minggu? Sekarang enggak. Ini dulu, mengusir setan atas nama Yesus itu kehendak Bapa kan? Bapak memberikan Mengusir- mukjizat. Dengar dulu. Bapak memberikan Mengusir mukjizat setan. kepada Yesus dan juga kepada muridnya dan juga kepada pengikut nabi palsu Dalam nama mampu Yesus. mengusir setan. Matius Itu kehendak 24. Bapa bukan? Dalam nama Yesus itu kan ada dua kelompok, Bang Luga. Ada pengikut Yesus, ada pengikut sekarang Yesus kan palsu. permasalahannya kan begini loh. Nah. Kami ini masalah nanti berzina membunuh itu kan urusan nanti. Sekarang kan kita ngomong apakah di dalam nama Yesus itu adalah perkataan kebenaran atau suatu kebohongan. Ada Apakah dua, Bang benar Luga. nama Yesus itu bisa mengusir setan? Itu pertanyaannya. Ada dua kelompok. Baca Matius 24. Iya, masalah nanti dua kelompok itu dibahas satu-satu dulu kita Pengikut bahas. setan juga bisa bermujizat pakai nama Yesus. Pengikut Tidak Yesus bisa. Matius 24 nomor 24 Bang Luga. Itu Iya, dalil. iya, iya. Bang. Silakan Belum. Anda baca. Sekarang Silakan begini. baca. Tolong Anda jangan potong saya dulu. Kita ngomong dalam konteks 5 agama di Indonesia. Agama mana di Indonesia ini yang mengusir setan pakai nama Yesus? Itu cuma orang Kristen, Kristen. agama Kristen. Iya, makanya Kita saya akui. bilang Kita akui itu. tidak ada agama lain di luar Kristen, Kristen. yang mengusir setan atas nama Ah. agama Buddha. Coba agama Anda baca Hindu, Matius 24 nomor agama 24. Konghucu. Baca tuh dulu. Baca Nggak dulu usah Matius baca, kita lihat aja di nyata kehidupan sehari-hari. Apakah ada orang Hindu mengusir setan dalam nama Yesus? Itu nggak ada. Kenapa saudara tidak mau membaca Matius 24 nomor 24? Kenapa? Silakan Anda baca. Nah, pengikut nabi palsu dan juga Yesus palsu itu mampu melakukan mukjizat. Dah selesai kan? Oke. Benar nggak? Nah, Oke, begini Yesus ya. palsu dan nabi Oke. palsunya mampu melakukan mukjizat. Oke. Itu fakta real. Jadi gini. Dan Anda mengakui bahwa itu hanya ada dalam Kristen. Berarti Kristen ini Sebentar adalah gini pengikut loh. Yesus palsu dan nabi palsu. Selesai kita. Iya, tapi jangan Anda mendominasi omongan, ngomongin gantian. Jadi biar saya juga bisa menjelaskannya. Jadi begini. 12 murid Yesus itu mengusir setan pakai nama Yesus. Betul. Ya. Nah, mereka dapat 12 tahta di singgasana di surga. Makanya Yesus berkata dalam Lukas 20 ayat 22, kamu akan minum dan makan semeja dengan aku dalam kerajaanku. Ya, itu Dan kamu tertulis, akan duduk betul. di atas 12, sebentar dulu. Dan kamu akan duduk di atas 12 tahta. Menghakimi Itu 12 suku Tuhan Bani Yesus. Israel. Betul. Ya, artinya mereka masuk surga karena mengusir setan Betul. demi nama Yesus. Oke. Nah, pertanyaannya, terus, kenapa pertanyaannya. ada di Matius 7 ayat 22 mereka udah mengusir setan dalam nama Yesus? Maka saya akan coba menjawab kenapa. Jadi jawabannya adalah begini.
ada orang yang melakukan dosa-dosa seperti berzina, bercabul, berbohong, mencuri. Ketika mereka diperhadapkan di hari penghakiman, mereka itu belum sempat membereskan dosa mereka, sehingga mereka membuat pengusiran setan yang mereka lakukan itu menjadi tameng supaya mereka minta diselamatkan oleh Yesus. Makanya Yesus berkata, yang bisa masuk surga yang melakukan kehendak Bapakku. Jadi tidak semua orang yang mengusir setan itu masuk surga, tetapi sebagian orang yang mengusir setan dalam nama Yesus itu masuk surga. Contohnya 12 murid. 12 Iya. murid itu dapat tinggal sana di surga. Tidak dia itu tidak saya sangkali pengikut Yesus masuk surga pengikutnya. Nah sekarang pengikut Yesus palsu masuk surga enggak? Tidak. Kenapa? Buktinya diusir. Oke, kenapa mereka diusir? Ya karena mereka mengikuti Yesus palsu. Sederhana. Iya, maksudnya Yesus palsu gini. Pengikut Apakah Yesus mereka- palsu, dengar giliran saya. Pengikut Yesus palsu itu tanda-tandanya memanggil Yesus Tuhan, bermujizat, Oke. bernubuat, Oke. mengusir setan. Tetapi Oke. mereka sedikit pun tidak pernah melakukan kehendak Bapa. Kenapa? Oke. Mereka ibadah Oke, minggu pertanyaannya. meninggalkan sabat. Mereka makan babi meninggalkan imamat 11 nomor 7. Mereka tidak bersunat meninggalkan kejadian 17 nomor 14. Mereka meninggalkan sabat sesuai dengan keluaran 31 nomor 14 nomor 16 dan seterusnya. Jadi apa yang dilakukan oleh orang Kristen semuanya bukan Oke. atas kehendak Bapa Pertanyaan saya. Elohim, Pertanyaan sembahannya saya. Yesus asli. Gitu, Bang. Pertanyaan saya, kalau 12 murid Yesus mengusir setan dengan nama Yesus, apakah itu setara dengan mengaku Yesus adalah Tuhan? Silakan dijawab. Tidak sama sekali, tidak. Oke, saya bantah ya. Saya bantah. Dalilnya, tunggu dulu, saya kasih dalil dulu. Oke. Oke, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 11. Dia mengatakan apa di sana? Aku tahu engkau selalu mendengarkan aku, tetapi orang banyak yang mengelilingi aku di sini. Aku mengatakannya agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Satu. Yang kedua, Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti seluruh muridnya percaya dengan pasti bahwa Yesus adalah utusan Tuhan. Tidak ada dia menganggap mereka Tuhan, kecuali Oke. pengikut Yesus Gini, palsu kayak saudara. Cuma Nah, silakan. poin saya harus Anda tangkap. Poin pertanyaan saya adalah begini. Mengusir setan demi nama Yesus dan setan lari, apakah itu setara dengan mengakui Yesus Tuhan? Nah, Tidak. begini, berarti Anda salah. Kalau sudah orang mengimani mengusir setan memakai nama Yesus, dia tidak mengusir setan demi nama Bapa, dia tidak mengusir setan demi nama Allah, tetapi dia mengusir setan demi nama Yesus. Itulah yang dilakukan oleh murid-murid Yesus. Berarti murid-murid Yesus ini secara tidak langsung sudah sedang mendeklarasikan Yesus adalah Tuhan, karena setan-setan itu hanya bisa diusir oleh nama Yesus. Jadi kalau Juma tidak mengerti matematikanya, itu sama seperti misalnya gini, 100 sama dengan 50 tambah 50, 50 tambah 50 sama dengan 100. Itu cuma dibalik-balik aja Bang Juma. Jadi Yesus itu Tuhan. Tuhan itu kan artinya penguasa. Nah kalau nama Yesus berkuasa mengusir setan, berarti sama dengan Yesus Tuhan. Matematikanya segampang itu. Aduh, masa gitu aja nggak ngerti sih. Saudara lu gak dengarkan, Dia gantian. penguasa. Gantian, Tuhan, saya lagi. gini loh, Gantian, sedikit lagi. gantian. Sedikit lagi. Tuhan itu kan artinya penguasa yang bisa berkuasa. Berkuasa atas apa? Tuhan itu artinya yang bisa berkuasa atas setan-setan. Karena kita tidak perlu berkuasa atas manusia. Yang musuh kita yang terbesar itu setan. Jadi penguasa tertinggi adalah orang yang berkuasa atas setan-setan. Siapa yang bisa berkuasa atas setan-setan adalah nama Yesus bisa mengusir setan. Artinya Yesus itu Tuhan. Aduh, gitu aja gue ngerti sih.
Oke, gantian ya. TK. Gini Bang Luga. Silakan dibantah. Oke, Yesusnya yang harus menjadi acuan, bukan doktrin, bukan dogma. Yohanes 12, Yesus berkata, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus kukatakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Kemudian, kemudian dalam Yohanes 17 ayat 8, segala perkataan yang berasal dari Tuhan, Yesus telah sampaikan kepada seluruh muridnya. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yohanes 14:31. Tetapi supaya orang Indonesia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku, bangunlah, mari kita pergi dari sini. Yohanes 11 nomor 42 dikatakan dengan sangat jelas di sana, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya agar supaya mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Yesus mau dipercayai sebagai utusan. Segala firman telah disampaikan, dan aspek semua firman itu intinya adalah Yesus itu adalah Rasulullah. Yesus itu adalah utusan Allah. Sedangkan orang-orang yang percaya kepada pemberitaan Yesus bahwa dia adalah utusan Tuhan dengan segenap hatinya, dan kemudian Yesus memberikan izin kepada mereka melakukan mujizat, itu bisa terjadi. Mereka bisa mengusir setan. Tetapi kelompok yang kedua ada juga yang bisa melakukan itu, bermujizat, bernubuat, mengusir setan, bla 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 bla. Ada juga yang bisa melakukan itu, tetapi mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Contohnya, apakah kehendak Bapa ibadah minggu? Bukan. Apakah kehendak Bapa makan babi? Tidak. Apakah kehendak Bapa percaya kepada pastor pendeta? Bukan. Apakah kehendak Bapa agar tidak bersaudara? Bukan juga. Tetapi Kristen mampu bermujizat, mengusir setan. Kenapa? Karena dia dibawa pengaruh Lucifer. Itu fakta. Itu fakta. Lucifer ingin menyamai Tuhan. Lucifer ingin menyamai yang maha kuasa, sehingga nabi-nabinya, pengikutnya, rasulnya, malaikat-malaikatnya yang tersebar di gereja-gereja mampu melakukan mukjizat-mukjizat. Maka endingnya apa? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu fakta, itu real, itu kenyataan yang harus dilihat dan disaksikan oleh orang Kristen berdasarkan Bible itu sendiri. Jangan jauh-jauh ke Al-Quran, jangan. Lihat aja Bible. Dua Yesus yang bertentangan, antara Yesus yang datang kepada Bani Israel dan Yesus yang datang kepada Bani Romawi. Itu adalah dua sosok yang sangat berbeda, yang hanya bisa dibedakan jika manusia menggunakan akal sehat. Tapi kalau menggunakan doktrin dan dogma, mereka akan terjerat dengan tipu daya bahwa mereka tidak meyakini bahwa Yesus yang mereka sembah itu sebenarnya adalah Lucifer atau sang bintang timur. Begitu cara belajarnya Bang Luga. Oke. Silakan. Jadi begini, ucapan Paulus ini memang luar biasa ya. Dalam Filipi 2 ayat 10 dikatakan bahwa Allah Bapa mengaruniakan kepada Yesus itu nama di atas segala nama. Ini Bang Juma walaupun nggak percaya ke Paulus, tapi ini sangat mahal ini. Coba dicatat. Allah sangat meninggikan dia. Coba saya bacakan ya. Wah, ini gue dapat hikmat baru nih, luar biasa nih. Ya, Filipi 2 ayat 10. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Oleh sebab itulah Allah mengaruniakan kepada Nomor 8 itu Bang Luga, bukan nomor 10. Ya, Filipi 2 nomor 8. Ya. 10 saya bacakan biar ngeri nih ya. Nih. Filipi 2 ayat 10. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ayat 8, ia telah merendahkan dirinya dan sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah, yaitu Bapa ya, sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang di bumi, dan
segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi Nah, kemuliaan tuh, Allah. tengoklah. Sebentar. Saya kan baru baca, belum menjelaskan. Lihatlah kerjaan Paulus itu, lihat. Tadi kan Bang Juma kan mengatakan Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Betul. Yesus juga diutus oleh Bapa, betul. Yesus juga bergantung kepada Bapa, betul. Setuju saya. Tetapi karena Yesus sebagai anak, Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 5, Bapa mengasihi anak, oleh sebab itu ia telah menyerahkan segala sesuatu kepada anak. Di dalam Matius 12 ayat 28, apa yang diserahkan oleh Bapa kepada anak? Segala kuasa di surga dan segala kuasa yang di bumi itu sudah diberikan kepada Yesus di dalam bentuk nama yang dahsyat dan luar biasa. Oleh sebab itu, di dalam nama Yesus itu setan-setan penyesat bapa segala dusta itu lari. Di dalam nama Yesus juga terjadi kesembuhan, terjadi kebangkitan dari kematian di dalam nama Yesus. Nah, pertanyaannya, apakah Bang Juma pernah mengamalkan bahwa di dalam nama Yesus setan-setan diusir? Bang Juma pernah nggak kalau ada setan, Bang Juma mengusirnya dalam nama Yesus? Pernah nggak? Coba. Saudara Luga, hanya ada dua kelompok yang mengusir setan itu pakai nama Yesus. Kelompok Yesus asli dan kelompok Yesus palsu. Pertanyaannya, Yang setannya lari nggak? Saya enggak, karena saya bukan pengikut Lucifer dan saya juga bukan Bani Israel. Kan hanya ada dua, pengikut Lucifer dan pengikut Yesus asli. Dengarkan saya dulu, ini giliran saya. Ketika Jangan kemudian terlalu lama, saudara, karena waktu iya, sedikit langsung lihat. Anda ambil ya. Oke. Lihat cara kerja iblis. Di dalam Yesaya 46 nomor 5. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan hendak mengumpamakan aku sehingga kami sama? Ini Tuhan yang menyatakan itu. Yesaya 45 nomor 6 dijawab sendiri oleh Tuhan. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Berarti ini adalah Tuhan satu-satunya yang esa. Tapi coba lihat cara main iblis. Di dalam 1 Timotius 2 nomor 5, apa kata Paulus? Melalui bisikan Yesus yang datang kepadanya, Yesus yang Lucifer. Karena Tuhan itu esa, Elohim itu esa, Bapa itu esa, dan esa pula Yesus yang menjadi pengantara antara Tuhan dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Tunggu dulu, di sini Paulus sedang mengajarkan ada dua hakikat yang esa di atas muka bumi ini. Yang pertama adalah Bapa sang esa, Yesus juga sang esa. Berarti Paulus melalui ajaran dan bisikan makhluk yang datang mengaku Yesus kepadanya, membisikkan pesan, wahai Paulus, ajarkan kepada orang-orang Kristen agar mereka mengakui bahwa Yesus aku ini juga esa, sama seperti Bapa juga esa. Ini ada dua entitas, ada dua pribadi, ada dua hakikat yang berdiri sendiri, masing-masing memiliki keesaan satu sama lain. Berarti Kristen melalui Paulus, Paulus melalui Kristen, iblis melalui Paulus dan Kristen mencoba untuk mendogma manusia, mendoktrin manusia bahwa selain Tuhan pencipta alam semesta yang esa, ada juga satu oknum yang esa, yaitu Yesus yang mengaku sang bintang timur. Inilah Lucifer yang sangat mengerikan. Ingat Matius 24 nomor 24, sebab Yesus palsu dan nabi palsu akan datang dan akan menyesatkan banyak orang. Oke. Nah, silakan. Tadi saya sudah bilang, sudah ngomong kepada Bang Juma, kepadaku sudah diberikan segala kuasa di bumi. Muncul. Lalu Bang Juma kan ini kan berdoa kepada Bapa. Lu apa ngomong gini? Juma, lu manusia tolol apa bukan? Apa Allah? Kan segala kuasa di surga dan di bumi itu sudah gua berikan kepada anak gua Yesus. Lu ngapain ke sini? Kata Bapa. Saya kan Bapa atau Allah, saya kan ingin doanya dijawab. Saya ingin membeli lahan di Makassar.
saya ingin mendirikan Kajila Kajila properti misalnya gitu kan. Loh, kan gue udah bilang sama muncung kau Juma, kuasanya sudah diberikan kepada Yesus. Lalu